Sebanyak 35 warga negara Indonesia yang merupakan pekerja judi online dan online scamming di Filipina, Rabu 23 Oktober dini hari tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pemulangan terhadap puluhan WNI ini dilakukan setelah penggerebekan yang dilakukan Divisi Hubungan Internasional Polri yang bekerja sama dengan Kedubes RI di Manila dan Otoritas Penegak Hukum Filipina. Termasuk Presidential Anti-Organized Crime Commission atau PAOCC serta Philippine National Police di Hotel Tourist Garden Lapu-Lapu City, Provinsi Cebu, Filipina pada tanggal 31 Agustus 2024 lalu. Penggerebekan tersebut juga dilakukan menyusul pengumuman Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. yang memerintahkan penghentian operasional seluruh perusahaan Philippines Offshore Gaming Operator atau POGO yang banyak mempekerjakan warga negara Indonesia. Rencananya pemulangan WNI ini akan dilakukan secara bertahap, baik melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Kuala Namu Medan, maupun Bandara Samratulangi Manado. Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Pol Krisnamurti mengatakan dari 69 WNI yang dideportasi, 2 diantaranya merupakan pelaku online scamming dan judol dan tengah menjalani penegakan hukum di Manila. Hari ini 35 dari total 69 yang proses baru-baru saja. Nah, tadi sudah saya sampaikan total itu 439 ya dari Filipina yang dilakukan penegakan hukum. Dari 69 2 jadi tersangka di Filipina, sisanya dideportasi karena melanggar undang-undang keimigrasian. Mereka bekerja secara tidak legal, ilegal di Filipina. Yang malam ini 35, 22 mendarat dikawal langsung oleh Atpol kami, Atpol Polri di Manila. Bang, flashback dikit Bang, mereka berangkat dengan visa resmi atau gimana Bang? Nggak ada. Oh, kalau bekerja di Southeast Asia, pergi ke wilayah Asia Tenggara tidak perlu visa. Dan pergi itu bebas-bebas saja. Yang disalahgunakan adalah tujuannya. Karena mereka ketika masuk, kita semua ketika keluar negeri atau orang luar Indonesia itu ada lembar imigrasi yang diisi. Ada tujuan kedatangan. Dia menulisnya turis, tapi faktanya dia bekerja. Nah, itulah terjadi pelanggaran gitu. Nah, sekarang pertanyaannya yang harus dicari tahu dengan proses pemulangan ini adalah siapa yang mengorganisir, bagaimana modusnya. Nanti Barreskrim, ya, Polda Metro Jaya akan melakukan pendalaman terhadap ini, gitu ya. Ini kedepannya ada upaya preventif yang akan dilakukan dengan agar tidak ada upaya manipulatif lagi nih para pekerja migran ini. Ini preventif tidak kurang-kurang pemerintah Indonesia. Kita ada BP2MI, ada PWNI dari Kemenlu, ada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sosialisasi tidak kurang-kurang. Permasalahannya adalah mereka itu berangkat dengan intensi dengan kesadaran ya ke luar negeri karena mereka ada penawaran ya, ada vakansi announcement istilahnya, ada penawaran jabatan pekerjaan yang mereka menjadi tertarik ya. Tadi sudah disebutkan bahwa penawarannya untuk menjadi teller misalnya, marketing ya, marketing. Nah, kenyataannya rata-rata yang ini semua adalah menjadi operator scam online serta judi online. Nah, tadi disebutkan ada disiapkan dapurnya, ada disiapkan sofa, seolah-olah mereka warga biasa dan mereka dilatih. Nah, kemudian ini di beberapa negara adalah legal. Ya, di Laos, di Kamboja, di Myanmar itu tidak ada masalah. Ya, tapi di Filipina awalnya itu adalah legal, sekarang menjadi ilegal. Nah, itulah terjadi penggerbekan besar-besaran. Termasuk pelaku utama yang kemarin lari ke Indonesia yang kami tangkap, Alisco itu, Buku itu. Nah, sekarang karena menjadi ilegal, mereka dianggap melakukan pelanggaran. Nah, bagaimana dengan negara-negara yang legal? Mereka biasanya tidak bisa memenuhi target, sehingga mereka berkewajiban memenuhi target. Itulah yang sering mereka
mengadu seolah-olah mereka korban TPPO, padahal mereka pergi secara sadar. Kedepannya kami ulangi sekali lagi dan kami tidak akan bosan-bosan, jangan pernah tergiur penawaran bekerja di luar negeri tanpa melalui prosedur yang sudah diatur oleh pemerintah, ya. Nah, untuk prosedurnya beliau akan menyampaikan prosedur bekerja di luar negeri. Sementara itu, Juda Nugraha, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, mengimbau warga negara Indonesia untuk tidak mudah tergiur untuk bekerja di luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi. Teman media tadi kami sampaikan ya, dari tahun 2020 hingga semester pertama 2024 total ada 4.730 ya, warga negara kita yang terjerat online scam. Dari total angka tersebut, ya, daerah asal yang terbesar Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, dan kemudian tersebar di beberapa provinsi yang lain. Korbannya usia muda, Gen Z, ya, antara 18 sampai 35 tahun. Dan mereka berasal dari ekonomi menengah. Dan juga kami mencatat ya, berpendidikan tinggi, bahkan ada yang sudah memiliki gelar master pun terjerat dari kasus online scam. Bahkan kalau teman-teman ikuti juga ada mantan anggota DPRD yang juga terjerat kasus online scam. Nah, dalam konteks tersebut kami sangat menghimbau bahwa berhati-hatilah ya, untuk bekerja ke luar negeri. Tentu hak setiap warga negara untuk bisa bekerja ke luar negeri. Namun ikutilah melalui prosedur yang benar sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2017 mengenai pelindungan pekerja migran. Jadi pertama, pastikan ya, kredibilitas perusahaan yang menawarkan. Hati-hati kalau tawarannya melalui sosial media. Hati-hati kalau janji-janji surga gajinya begitu tinggi namun tidak meminta kualifikasi khusus. Harusnya bertanya, gaji sampai 22 juta tadi, tapi tidak ada kualifikasi khusus. Kemudian berangkat harus menggunakan visa kerja yang diterbitkan oleh kedutaan asing yang terkait di Jakarta. Tidak menggunakan bebas visa. Bebas visa sesama negara ASEAN itu tujuan untuk wisata, bukan untuk bekerja. Kemudian menandatangani kontrak pada saat di Indonesia. Dari data Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Divisi Hubungan Internasional Polri, sejak tahun 2020 ada sebanyak 4.730 warga negara Indonesia bekerja sebagai operator online scamming dan judi online di luar negeri, baik di negara Filipina, Malaysia, Myanmar, Laos, Thailand maupun Kamboja. Sementara itu, pihak kepolisian Bandara Soekarno-Hatta akan melakukan penyelidikan kepada para WNI tersebut. Jika terbukti melakukan tindak pidana, akan dilakukan tindakan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.